hanya satu contoh ya. Pemimpin kreatif artinya apa? Kita semua pemimpin buat kreatif gitu kan ya. Jadi kreatif itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa didorong sebenarnya. Harus muncul dari diri sendiri. Kita mau jadi orang yang kreatif atau mau jadi orang yang stuck gitu kan ya. Kreatif sendiri itu sifatnya, nah kalau kita lihat di sini ya, kreatif ini sifatnya tidak bernilai. Belum ada nilai. Ya, jadi kalau teman-teman lahir dari lingkungan atau lahir memang sudah kreatif, ya bersyukur. Ya, tapi kreatif sendiri kalau secara umum belum ada nilai. Ya sudah kreatif aja. Oh beda dia orangnya, oh cara begini. Tapi nggak ada nilai gitu ya. Nah kita harus mulai juga belajar tentang critical thinking. Nah kalau kreatif diajarnya memang lebih agak sulit. Tapi kalau critical thinking ini sebenarnya proses pelatihan juga nih. Ya sebagian dilatih gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara kreatif ini kan lebih ke mempertimbangkan banyak kemungkinan. Luas, bebas. Tadi kalau Mas Andi bilang tidak ada batas, gitu ya, kreativitas tuh ya. Yang kedua, kreativitas mengalami intuisi, ada benernya juga, gitu ya. Makanya tadi yang saya bilang tadi ya. Jadi intuisi itu sebenarnya gini ya. Saya baru paham juga intuisi waktu jadi pengusaha, jadi pebisnis gitu ya. Kalau dulu jadi karyawan bingung intuisi itu gimana ya. Tapi ketika sekarang mikir ya, misalnya ada satu job, ada satu program, satu proyek tuh ya. Jadi coba membayangkan ya. Ini kira-kira proyek ini menguntungkan nggak ya? Ya belum dihitung tuh, belum pakai hitung-hitungan. Ada intuisi. Ah ini kayaknya akan problem deh. Ini akan rumit deh. Ini akan butuh resources banyak deh. Ini akan kerja bakti deh. Dan hampir 90% benar karena terlatih. Melatih intuisi kita, kepekaan. Nah, teman-teman juga sama ya. Semakin tinggi posisi, sebenarnya keterampilan intuisi harus dilatih. Ya. Saya sekitar berapa tahun lalu pernah ngajarin tuh ya di level-level senior manager ke atas ya, bagaimana mengembangkan intuisi. Jadi waktu mereka praktek, itu mereka bilang, "Ih, bener juga Pak ya. Kemarin saya waktu membayangkan ini masalah belum kebayang tuh. Tapi saya yakin ini akan jadi masalah, kejadian bener." Gitu ya. Jadi intuisi, creative thinking tuh salah satunya. Lalu mencari inspirasi. Ya, mencari ide dan lain sebagainya, lalu menghasilkan banyak ide baru, ini kreatif, ya. Dan ini belum ada nilai, nggak ada nilai sama sekali. Ya, kenapa ada banyak orang kreatif juga, ya hidupnya begitu-begitu aja, atau nggak bisa meng-create sesuatu, ya banyak juga, gitu kan ya. Karena apa? Kurang di sini, digabungkan. Jadi antara kreatif dengan critical thinking, jadilah design thinking. Saya pernah dengar istilah ini. Ini ilmu baru yang sekarang nilainya mahal nih. Orang yang bisa mendesain thinking begini nih. Orang-orang startup begini nih. Menguasai ini, gitu kan ya. Kalau critical thinking kan lebih mempertimbangkan banyak perspektif. Menganalisa fakta. Ya, nanti kita belajar juga tuh ya. Jadi bukan kreatif tuh pokoknya ya gimana nanti. Nggak bisa, harus nanti gimana ya. Informasi apa yang saya perlukan, gitu kan ya. Lalu mengevaluasi banyak alternatif, ini juga sama nanti kita belajar ini. Dan menghasilkan sesuatu keputusan, kalau ini menghasilkan ide barunya sebanyak-banyaknya, kalau ini sudah mengerucut, jadilah sesuatu yang bernilai, jadi nilai jual, gitu kan ya. Saya belum lama juga membantu satu perusahaan startup ya, dia IT sebenarnya. Dia IT, tapi dia pengen buat begini, Pak, saya itu kan bantu banyak perusahaan tuh call center, call center ya, call center. Sekarang kalau call center itu kan investasinya besar. Harus ada ruangan, ada tempat dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya call center itu pokoknya pakai handphone masing-masing. Jadi kalau teman-teman nelpon BCA misalnya gitu ya, itu orangnya lagi di kamar mandi, lagi di kafe, jawab tuh. Begini. Nggak perlu ada ruangan lagi. Ya, waktu dia kasih ide begitu, saya bilang, oh bisa. Coba kita lihat tekniknya. Kita lihat ininya, infrastrukturnya bisa nggak? Jalan sampai sekarang tuh. Ya, nah itu salah satu ide. Jadi mereka nggak perlu investasi ruangan lagi, orang bisa kerja di mana aja, tinggal ngatur jam. Pak, saya giliran ya, besok saya dari jam, ada kadang banyak mahasiswa juga tuh, dari jam 12 sampai jam 3 saya kosong. Oke ya, kamu nanti kalau ini tolong jawab di perusahaan yang ini. Dikasih panduannya, dikasih penjelasannya. Dia tinggal di handphone aja, di kafe, jelasin. Padahal kita kebayangnya dia ada di ruangan khusus ya, mungkin lagi di tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah itu salah satu ide yang menurut saya bermuara dari kreatif dibandingkan dengan kritikal.
Jadilah design thinking. Ya, ini banyak hal ya yang teman-teman. Nah, apa beda otak kanan dengan otak kiri? Ya, kita lihat sekarang ya. Jadi otak kanan ya, itu otak yang sifatnya kreativitas, inovasi. Biasanya orang-orang yang berasal dari orang-orang yang punya bakat kreatif, itu biasanya otak kanannya lebih aktif. Nah, apa bedanya? Pak, apa urusannya tangan kiri, tangan kanan? Kenapa kok jadi beda? Nah, mungkin teman-teman kalau pernah belajar biologi ya, ini kan otak ya. Ini otak kanan kiri. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Pertanyaan saya, coba, otak kanan itu menggerakkan badan sebelah mana? Kiri. Nah, gitu ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Jadi otak kita tuh ini, makanya orang-orang kidal itu sebenarnya otak mana yang aktif? Otak kanannya. Ya, jadi gitu berlawanan gitu ya. Makanya kenapa kalau tadi tangan kanannya yang lebih di atas, itu berarti otak sebelah sini yang lebih aktif. Kalau tangan kirinya berarti otak sebelah sini lebih aktif, gitu ya. Nah, kalau tadi teman-teman yang sudah muncul ya, otak kirinya, berapa orang otak kiri? Yang kiri tadi, tangan kiri di atas, jempol. 1, 2, banyak juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini bakat-bakat kreativitasnya tinggal dikembangkan tuh. Tinggal dipicu, dilatih. Nah, Pak Lur, bagaimana yang kebanyakan otak kirinya, Pak? Nggak apa-apa, kan dibilang ya di awal ya. Critical thinking itu otak kiri. Kreatif itu otak kanan. Jadi harusnya kalau design thinking itu combine. Nah, sekarang masalahnya, belum tentu setiap orang itu punya dua kemampuan. Makanya yang bagus itu adalah kolaborasi. Kolaps gitu ya. Bukan kolab ya. Kolaps gitu ya, kolaborasi. Ya. Jadi setiap orang tuh kadang-kadang punya ini ya. Ada orang yang begini, Pak. Nih ya. Ini kalau bisa kolaborasi luar biasa nih, powerful nih. Saya kalau di perusahaan, di banyak perusahaan, saya sering bantu begini. Ada orang yang tercipta, ini ya, model tipe-tipe ya, kreator, developer, administrator, eksekutor. Ini dalam ilmu rekrutmen ada nih. Biasanya saya tanya perusahaan, Pak, Bapak cari orang seperti apa? Oh, saya mau begini-begini. Oke, berarti tipe developer. Nah, tipe kreator ini tipe yang memang bisa buat sesuatu ide yang baru. Ya, menciptakan tuh buatnya simpel. Misalnya contoh, perusahaan tiba-tiba ada program. Tolong ya teman-teman buatin begini, kita lagi ada tenant baru nih, dia pengen ngecek tempat lokasi kita, katanya mau investasi gede, langsung kreatifnya muncul tuh. Itu orang-orang yang tipe kreator. Ya, persentasenya kecil tipe kreator. Ya, ide, selalu punya ide. Orang yang tipe kedua itu developer. Developer itu orang yang dari ide dia buat strateginya, susunannya. Oh, harus gini, harus gini. Wah, jago tuh. Kadang-kadang orang kreator kelemahannya punya ide, nggak bisa implementasi. Tapi orang developer, dia tahu step by stepnya harus seperti apa. Itu tipe developer. Ada lagi tipe administrator. Nah, kalau ini, dia hanya jago mengadministrasikan. Banyak data, diadministrasi sama dia, jadi sesuatu yang tampilan menarik. Itu tipe administrator. Nah, kalau eksekutor, ini tipe yang kalau ada tugas, dia bisa menyelesaikan A sampai Z sampai tuntas. Nah, ini tipe 4 tipe ini. Yang manakah kita? Gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang lebih cenderung administrator. Dia bisa nggak dipaksakan ke sini? Bisa nggak? Belum tentu. Kadang-kadang jadi stres. Aduh, saya ini kalau yang penting ada bahan apapun, ya saya kerjain deh. Kalau ini enggak, tanpa bahan, tanpa ini bisa punya ide baru, gitu ya. Nah, kalau orang 4 tipe ini berkolaborasi ya dalam satu project misalnya ya, ini yang project bisa hebat tuh begini. Nah, sekarang masalah menyatukan orang yang begini tuh bagaimana? Pertama harus tahu dulu karakteristik masing-masing seperti apa. Kalau kreator enggak, idenya aja keluar tapi terus pelaksananya bingung gimana caranya ya gitu loh.
Tapi kalau gabungan sama ini, nah ini antara creator, dia menciptakan sesuatu, dia juga tahu caranya menjadikannya seperti apa. Nah, tipe 2 ini. Ya, kuasai, kenali, saya ini sebenarnya lebih banyak yang mana sih? Ya, kalau saya pribadi lebih banyak di creator. Ya, makanya saya butuh orang developer di bawah saya. Jadi kalau saya dapat ide, gagasan ini, saya diskusi sama yang tim di bawah saya, coba begini, gimana? Nanti ada yang jago-jago tuh, nih contohnya Pak Ismail juga nih, buatin sistemnya. Gini Pak ya, oke kita jalankan. Nah, jadi saya tipe kreatornya. Nah ini kadang-kadang begini ini nggak bisa masing-masing nih. Ini harus tim. Makanya di perusahaan itu teamwork itu penting, gitu ya. Kita nggak berkompetisi dengan satu dengan yang lain, tapi teamworknya harus kuat dulu karena memasangkan orang ini nggak gampang. Ya, nanti kalau suatu hari ya, kalau tiba-tiba atau misalnya Bapak dan Ibu atau teman-teman menjadi seorang leader, sebenarnya kemampuan leader yang terbaik itu apa sih? Mampu mengkoordinasikan, menggabungkan kekuatan tim di bawah kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi cari pasangannya. Oh ini dia orangnya jagonya di sini, jagonya di sini. Gabung Pak jadi satu. Bukan dipisah-pisah, bukan wah ini nggak cocok nih, lama kerjanya. Jangan Pak. Karena tipe begini nih, tipe administrasi, ini orangnya kelihatannya slow, pelan-pelan, tapi orang detil loh. Rinci, detil, calculate, risknya tajam. Beda kayak ini, main labrak, main dobrak. Gimana nanti? Nah ini tipe-tipe eksekutor tuh begitu. Bisa kebayang nggak? Kalau kita memasangkan orang yang salah, ya jadi masalah. Atau kalau kita nggak punya orang administrator, bahaya. Project bisa gagal total, resikonya dibabat habis. Tapi kalau kita nggak punya eksekutor, nggak ada yang jalanin. Pada takut semua. Jadi semua ini harus kombinasi.